Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wildano Hadimantri dengan NIM 07-1030 dari kelas Sistem Basis Data A, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman pembelajaran selama 1 sampai minggu kelima. Jadi, pertama-tama kita membuat judul yang bernama Fondasi Sistem Basis Data. Tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk ke poin-poin dari materi saya. Yang pertama, ada pengertian dan manfaat penerapan basis data. Yang kedua, konsep pemodelan basis data. Yang ketiga, elemen-elemen penyusun ERD. Yang keempat, konsep ketergantungan fungsional atribut. Yang kelima, normalisasi sistem basis data. Lanjut ke latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi, bisnis, hingga individu. Peningkatan jumlah data yang dihasilkan setiap hari membutuhkan pengelolaan yang efektif agar data tersebut dapat diakses, diolah, dan dimanfaatkan secara optimal. Basis data hadir sebagai solusi fundamental untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur data secara sistematis dan terstruktur. Seiring bertambahnya volume dan kompleksitas data, kebutuhan akan sistem yang dapat mengolah informasi dengan efisien menjadi semakin mendesak. Basis data dapat mengelola informasi dengan efisien menjadi bukan hanya sekedar menyimpan informasi, melainkan menjadi landasan utama dalam mendukung berbagai aplikasi, baik di sektor bisnis, kesehatan, pemerintahan, maupun industri, dan yang lainnya. Pengelolaan data yang baik melalui basis data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dengan akurat, mengambil keputusan yang lebih baik, dan merespons kebutuhan pasar dengan cepat. Lanjut kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan manfaat penerapan basis data. Pengertian basis data. Basis data atau biasa kita sebut dengan database adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam suatu sistem komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk yang terstruktur, sehingga pengguna dapat mencari, mengambil, dan memproses data secara efisien. Basis data seringkali dikelola melalui sistem manajemen basis data atau biasa kita sebut DBMS, seperti MySQL, PostgreSQL, ADSQL, dan Oracle. Selanjutnya, ada manfaat penerapan basis data. Yang pertama, penyimpanan terstruktur dan sistematis. Jadi, basis data menyimpan data secara terorganisir, memudahkan pengambilan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini penting untuk mengelola informasi dalam jumlah besar dan kompleks. Yang kedua, akses data yang cepat. Dengan struktur yang efisien, basis data memungkinkan pengguna mengakses data dengan cepat tanpa perlu mencari secara manual melalui data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, pengurangan redundasi data. Jadi, penerapan basis data mengurangi duplikasi data atau redundansi karena data yang sama hanya disimpan sekali dan dapat digunakan di berbagai aplikasi atau sistem. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Jadi, sistem basis data memiliki mekanisme keamanan seperti hak akses pengguna, enkripsi, dan autentikasi yang melindungi data dari akses yang tidak sah ataupun kerusakan. Lanjut yang kelima, kemudahan pemeliharaan dan pemutakhiran data. Jadi, basis data memungkinkan pengelolaan data yang lebih mudah, termasuk pembaruan, penambahan, dan penghapusan data tanpa mengganggu integritas ataupun konsistensi data lainnya. Yang kelima, mendukung keputusan dan analisis. Dengan kemampuan mengakses data yang cepat dan terstruktur, basis data mendukung pembuatan keputusan berdasarkan analisis data yang akurat dan mendalam
yang penting dalam bisnis dan organisasi. Yang terakhir atau yang keenam, berbagai data antar pengguna. Basis data memungkinkan banyak pengguna mengakses data yang sama secara bersamaan dengan kontrol akses yang terdefinisi, memfasilitasi kerjasama tim dan operasi yang terkoordinasi. Lanjut, kita masuk ke konsep pemodelan basis data. Jadi, konsep pemodelan basis data merupakan proses perancangan struktur data yang akan digunakan oleh sistem basis data untuk menyimpan informasi. Pemodelan basis data bertujuan untuk merepresentasikan data secara logis dan terstruktur, sehingga dapat dikelola dan diakses dengan efisien. Proses ini melibatkan penggambaran entitas, atribut, relasi antar entitas, serta aturan-aturan yang berlaku dalam penyimpanan data. Lanjut, di sini ada konsep penting pemodelan basis data, yaitu yang pertama, entitas atau entity. Jadi, entitas adalah objek nyata atau konsep yang memiliki data yang ingin disimpan dalam basis data. Entitas dapat berupa benda fisik seperti karyawan, produk, ataupun konsep abstrak seperti transaksi atau pesanan. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan karakteristik entitas tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Misalnya, entitas karyawan bisa memiliki atribut seperti nama, ID karyawan, jabatan, dan gaji. Setiap entitas bisa memiliki satu atau lebih atribut yang mendeskripsikan informasi yang terkait. Lanjut, yang ketiga adalah relasi atau bahasa Inggrisnya itu relationship. Jadi, relasi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Relasi ini menunjukkan bagaimana entitas-entitas tersebut berinteraksi. Contoh, relasi bisa berupa karyawan mengerjakan proyek, atau seperti pelanggan memesan produk. Nah, relasi juga dapat memiliki derajat atau cardinality. Misalnya, satu ke satu atau one to one. Satu ke banyak atau one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Lanjut yang keempat, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, jadi itu merupakan singkatan dari ERD atau ERD. Nah, ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan basis data secara visual. Diagram ini menampilkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, serta memberikan gambaran bagaimana struktur data akan disusun dalam basis data. ERD memudahkan desainer basis data dan pengembangan sistem dalam memahami dan merancang basis data yang sangat kompleks. Lanjut, yang kelima, itu tipe data atau bahasa Inggrisnya itu data types. Setiap atribut memiliki tipe data tertentu seperti integer, string, date, atau boolean, dan banyak lainnya. Jadi, tipe data ini menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam atribut tersebut dan juga bagaimana data tersebut akan diperlakukan oleh sistem. Lanjut, yang keenam, yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses pemecahan tabel dalam bisnis data untuk mengurangi redundansi dan memastikan integritas data. Melalui proses ini, data dipisahkan ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil, sehingga lebih efisien dan konsisten. Lanjut, yaitu yang ketujuh, primary key dan origin key. Jadi, primary key merupakan atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi suatu entitas. Misalnya, ID karyawan dapat menjadi primary key untuk entitas karyawan. Lanjut, yang kedua itu origin key. Jadi, origin key adalah atribut menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Biasanya digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar entitas dalam basis data yang relasional.
Lanjut materi yang ketiga, yaitu elemen-elemen penyusun ERD. Jadi, elemen penting dalam penyusunan ERD itu ada banyak sebenarnya. Jadi, yang pertama itu ada entitas. Entitas merupakan objek atau hal nyata dalam dunia nyata yang menjadi fokus untuk penyimpanan data. Setiap entitas memiliki kumpulan objek yang serupa dan masing-masing objek tersebut sebagai instance. Jadi entitas dalam ERD biasanya dipresentasikan sebagai persegi panjang, dan contoh entitas bisa berupa mahasiswa, karyawan, produk, dan proyek. Lanjut yang kedua yaitu atribut. Jadi atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki oleh entitas atau relasi. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan informasi lebih lanjut tentang entitas tersebut. Atribut dalam ERD direpresentasikan sebagai oval atau lingkaran yang terhubung ke entitas. Contoh atribut untuk entitas yaitu mahasiswa bisa berupa nama, NIM, alamat, atau tanggal lahir. Nah, lanjut. Itu ada beberapa jenis atributnya. Yaitu yang pertama, atribut sederhana. Jadi, atribut yang tidak dapat dipecah lagi, itu misalnya nama atau NIM. Yang kedua, atribut komposit. Jadi, atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya atribut, alamat, bisa terdiri dari jalan, kota, dan kode pos. Nah, lalu ada atribut seperti nilai. Atribut yang bisa memiliki lebih dari satu nilai. Seperti namanya itu multinilai. Jadi bisa ada banyak. Misalnya nomor telepon, ada identitas mahasiswa. Di mana seorang mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon. Dan banyak lagi yang bisa kita miliki dari atribut nilai. Lanjutnya yaitu atribut derivatif. Atribut yang nilainya bisa didapatkan atau dihitung dari atribut lain, misalnya atribut usia yang dihitung dari atribut tanggal lahir. Lanjut di sini ada kardinalitas. Ya seperti saya jelaskan tadi sebelumnya itu, yang pertama itu adalah one to one atau satu ke satu. Jadi setiap entitas dalam satu set hanya berhubungan dengan satu entitas di set lainnya. Misalnya itu setiap direktur hanya memimpin satu departemen. Dan yang kedua ada one to many, jadi satu ke banyak. Jadi satu entitas di satu set dapat berhubungan dengan beberapa entitas di set lainnya. Misalnya satu dosen dapat mengajar ke banyak mahasiswa. Yang ketiga ada many to many. Jadi atau bahasa Indonesianya itu banyak ke banyak. Jadi banyak entitas di satu set dapat menghubungkan dengan banyak entitas di set lain. Seperti misalnya itu banyaknya mahasiswa bisa mengambil banyaknya mata kuliah atau banyaknya di SKS yang dapat mencukupinya. Nah, lanjut lagi ada elemen penting menyusun RD. Nah, yang pertama itu primary key atau kunci utama. Primary key adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasikan setiap instance dari satu entitas. Dalam ERD ini, primary key biasanya diwakili dengan menggarisbawahi atribut yang menjadi kunci pertama. Misalnya, atribut NIM, identitas mahasiswa adalah primary key yang secara mengidentifikasi setiap mahasiswa. Yang kedua adalah foreign key atau kunci asing. Jadi foreign key ini adalah atribut dalam satu entitas yang merujuk pada primary key. Identitas lain, foreign key digunakan untuk membentuk relasi antar entitas. Sebagai contoh, atribut ID karyawan dalam entitas proyek mungkin merupakan foreign key yang merujuk pada primary key ID karyawan di entitas karyawan. Lanjut, itu ada partisipasi atau bahasa Inggris itu participation. Jadi, partisipasi menjelaskan apakah keberadaan entitas dalam satu relasi bersifat wajib atau opsional. Ada dua jenis partisipasi dari
hal ini. Yang pertama itu total participation atau partisipasi total. Jadi semua entitas di set entitas harus berpartisipasi dalam relasi. Biasanya digambarkan dengan garis tebal. Contoh, setiap karyawan harus tergabung dalam apartemen. Yang kedua itu partial participation atau partisipasi parsial. Jadi beberapa entitas mungkin berpartisipasi, tetapi tidak wajib. Biasanya itu digambarkan dengan tipis. Nah, lanjut di sini ada konsep ketergantungan fungsional atribut. Nah, mungkin jadi ada mungkin saya jelaskan dulu untuk konsep ketergantungan fungsional atribut. Jadi, konsep ketergantungan fungsional atribut adalah salah satu prinsip penting dalam perencanaan basis data relasional. Ketergantungan fungsional atau functional dependency menggambarkan hubungan antara atribut-atribut dalam sebuah tabel basis data, di mana nilai dari satu atribut atau lebih itu menentukan nilai dari atribut lainnya. Ini konsep ini tuh sangat penting dalam normalisasi basis data yang akan kita bahas di materi berikutnya untuk menghindari redundansi data dan memastikan integritas data. Baik, lanjut kita akan masuk ke materi untuk konsep ketergantungan ini. Kita mulai dari definisi ketergantungan fungsional. Jadi, ketergantungan fungsional terjadi ketika nilai suatu atribut atau himpunan atribut secara unik itu menentukan nilai atribut lain dalam suatu relasi atau tabel. Jika ada dua baris yang memiliki nilai atribut yang sama pada suatu kolom atau satu kolom, maka mereka juga harus memiliki nilai yang sama pada kolom lainnya yang bergantung secara fungsional. Nah, secara formal, ketergantungan fungsional dari atribut A atribut B dalam suatu tabel dikatakan sebagai A ke B dan yaitu jadi A ke B itu artinya jika dua baris memiliki nilai yang sama pada atribut A, maka nilai mereka pada atribut B juga harus sama. Jadi dalam hal ini A itu disebut penentu atau determinan. Nah, dan B adalah atribut yang ditentukan. Nah, mari kita lanjut ke contoh ketergantungan fungsional. Jadi, misalkan ada tabel karyawan dengan atribut-atribut berikut. Yang pertama ada NIP atau nomor induk pegawai. Yang kedua ada nama, departemen, gaji, dan yang lainnya. Jadi saya contohkan untuk hanya 4 saja dulu. Jika kita memiliki ketergantungan fungsional, jadi ada NIP ke nama, departemen, gaji. Artinya, setiap nilai unik dari NIP akan menentukan secara unik nilai nama, departemen, dan gaji dari karyawan tersebut. Dengan kata lain, dua karyawan tidak bisa memiliki NIP yang sama, tetapi nama atau departemen itu yang berbeda. Nah, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis ketergantungan fungsional. Yang pertama yaitu ketergantungan fungsional penuh. Nah, jadi di ketergantungan fungsional penuh terjadi ketika atribut B bergantung secara penuh pada keseluruhan atribut A. Dengan kata lain, A adalah satu-satunya penentu yang diperlukan untuk menentukan B. Misalnya, dalam tabel penjualan, dengan atribut ID penjualan dan tanggal penjualan ID, ID penjualan secara penuh menentukan tanggal penjualannya. Yang kedua, ketergantungan fungsional parsial. Ketergantungan fungsional parsial terjadi ketika hanya sebagian dari atribut penentu menentukan atribut yang ditentukan. Ini terjadi pada situasi ketika ada kunci gabungan atau composite key. Tetapi hanya satu bagian dari kunci tersebut yang cukup untuk menentukan atribut lainnya. Contoh, dalam tabel penjualan,
dengan atribut ID produk dan ID penjualan sebagai kunci gabungan. Jika ID penjualan menentukan tanggal penjualan, tetapi tidak membutuhkan ID produk, maka ada ketergantungan parsial. Lanjut, ada ketergantungan transitif. Jadi, ketergantungan transitif terjadi ketika ada hubungan tidak langsung antara atribut. Artinya, jika A menentukan B dan B menentukan C, maka A juga secara transitif menentukan C. Ketergantungan transitif harus dihilangkan pada proses normalisasi untuk mencapai bentuk normal ketiga atau 3NF. Contoh, jika NIP menentukan alamat, maka secara transitif NIP menentukan alamat. Lanjut ke ketergantungan fungsional trivial. Jadi untuk ketergantungan fungsional trivial terjadi ketika atribut yang ditentukan adalah pada bagian dari atribut menentu. Misalnya, jika A ke A atau A B ke A, maka itu adalah ketergantungan fungsional trivial. Ini tidak memberikan informasi baru dan selalu berlaku dalam basis data. Lanjut lagi, ada peran ketergantungan fungsional dalam normalisasi. Normalisasi sistem basis data adalah proses perorganisasian struktur tabel-tabel dalam sebuah basis data relasional untuk mengurangi redundansi dan data meningkatkan integritas data. Tujuan dari normalisasi adalah untuk memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang efisien, anomali dalam penyisipan, penghapusan, dan pembaruan data. Normalisasi dilakukan dengan memecah tabel yang besar dan kompleks menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, sambil tetap menjaga hubungan antar tabel melalui kunci asing atau foreign key. Normalisasi didasarkan pada prinsip ketergantungan fungsional yang membantu mengidentifikasi elemen-elemen data yang harus dipisahkan atau disatukan. Lanjut, kita masuk ke tahapan normalisasi. Yang pertama itu ada bentuk normal pertama, first normal form, atau sampai 1NF. Jadi sebuah tabel berada dalam satu NF jika setiap kolom hanya berisi nilai atomik, tidak terpecah-pecah, dan setiap baris dalam tabel bersifat unik. Tidak boleh ada kolom dengan nilai berulang atau grup nilai, seperti list atau array. Nah, di sini merupakan contoh tabel pesanan. Di sini ada pesanan ID itu angka 1, angka 2. Itu untuk angka 1 itu Adi dan Andi untuk nama pelanggan, dan produk ini itu sepatu. Dan pesanan ID yang kedua itu Budi dan produk itu adalah tas. Jadi dalam contoh di atas, kolom produk memiliki nilai berulang dalam beberapa baris untuk satu pesanan yang sama. Untuk memenuhi satu NF, kita harus mengatur agar setiap baris menyimpan satu nilai untuk setiap kolom. Lanjut lagi ke bentuk normal kedua, second normal form atau 2NF. Sebuah tabel berada dalam 2NF jika sudah berada dalam satu NF, dan setiap atribut non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada kunci primer. Dengan kata lain, tidak ada ketergantungan parsial. Jadi ketergantungan parsial terjadi jika atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian dari kunci primer, bukan keseluruhan kunci primer. Nah, kita ada contoh lagi dari tabel selanjutnya, itu kita menambah harga dari produknya si Andi dan si Budi, yaitu sepatu dan tas dengan harga 200 hingga 150. Nah, jadi jika pesanan ID adalah kunci primer, maka kolom nama pelanggan mungkin hanya bergantung pada pesanan ID, sementara produk dan harga tidak sepenuhnya tergantung pada pesanan ID. Maka tabel ini tidak memenuhi 2NF. Lanjut lagi, ada contoh tabel pesanan lainnya. Untuk memenuhi 2NF, kita dapat memecah tabel menjadi dua tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan. Nama pelanggan itu dengan nama Andi itu berada di kota Jakarta, dan Budi itu berada di kota Bandung.
Berikutnya ini adalah tabel pesanan. Jadi yang seperti tadi ada pesanan ID itu dengan angka 1 itu nama pelanggannya Andi. Dan pesanan ID nomor 2 dengan nama Budi. Lanjut yang ketiga ada tahapan normalisasi. Bentuk normal ketiga atau third normal form. Sebuah tabel berada dalam 3NF. Jika sudah berada dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Ketergantungan transitif terjadi ketika satu atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Nah, jadi ini ada suatu contoh dari contoh tabel pesanannya. Eh, Jika ada ketergantungan antara nama pelanggan dan kota, maka ketergantungan ini bersifat transitif. Untuk memenuhi 3NF, kita harus memisahkan informasi yang tidak langsung berhubungan dengan kunci primer ke dalam tabel berpisah. Nah, berikut ini ada contohnya dari tabel tersebut. Bisa kita lihat di sini. Nah, lanjut. Kita masuk ke yang terakhir ini tahapan normalisasi. Jadi yang keempat ini bentuk normal Boyce code atau Boyce code normal form. Jadi BCNF adalah bentuk normal yang lebih ketat dari 3NF, di mana setiap determinan dalam tabel harus merupakan kunci kandidat. Bentuk ini digunakan untuk memperbaiki kasus-kasus tertentu yang tidak dapat ditangani oleh 3NF. Yang kelima ada bentuk normal keempat atau normal form 4NF. Jadi sebuah tabel berada dalam 4NF jika tidak ada ketergantungan multivalensi atau multivalued dependencies. Yang kedua itu ada ketergantungan multivalensi. Terjadi jika satu atribut dalam tabel dapat memiliki beberapa nilai yang terpisah, yang independen satu sama lain. Yang keenam, bentuk normal kelima atau fifth normal form. Jadi sebuah tabel berada dalam 5NF jika tidak ada ketergantungan gabungan join dependency yang tidak bisa representasikan secara sempurna dalam bentuk tabel terpisah. Nah, lanjut di sini ada manfaat normalisasi. Pertama, mengurangi redundansi data. Normalisasi mengurangi pengulangan data sehingga menyimpan data secara lebih efisien. Yang kedua, menghindari anomali. Anomali pertama itu adalah anomali penyisipan, kesulitan dalam menambahkan data karena ketergantungan data lain. Yang kedua, anomali penghapusan. Penghapusan data penting tanpa sengaja saat menghapus informasi terkait lainnya. Yang ketiga, anomali pembaruan. Ketidakkonsistenan data dapat saat memperbarui beberapa bagian dari data yang berulang. Yang ketiga, memperbaiki integritas data. Dengan struktur tabel yang terorganisir, integritas data lebih terjamin, sehingga tidak ada data yang konsisten atau salah. Yang keempat yaitu memudahkan pemeliharaan. Itu basis data yang terstruktur dengan baik melalui normalisasi lebih mudah dikelola dan dikembangkan karena data disimpan dalam tabel yang lebih kecil dan lebih spesifik. Jadi kesimpulan dari materi saya ini mengenai fondasi sistem basis data, kelima konsep penting dalam sistem basis data saling terkait untuk menciptakan basis data yang efisien dan terstruktur. Penerapan basis data memberikan manfaat seperti pengelolaan data yang terorganisir dan integritas yang lebih baik. Modelan basis data yang digambarkan melalui ERD membantu merancang struktur data yang logis dengan memvisualisasikan entitas, atribut, dan hubungan antar data. Ketergantungan fungsional atribut memastikan bahwa atribut dalam tabel saling bergantung secara tepat, yang sangat penting dalam proses normalisasi. Normalisasi sendiri berperan mengurangi redundansi data dan menghindari anomali dalam operasi basis data. Dengan kombinasi konsep-konsep ini, basis data menjadi lebih mudah, kelola, akurat, dan lebih efisien dalam mendukung kebutuhan informasi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya
presentasikan hasil dari materi saya yang dirangkum oleh mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.